Guys, balik lagi hari ini tanggal 3 Januari, hari Senin 2022. Selamat tahun baru buat semua yang merayakan. Eh, oke, kita mulai hari ini dengan menganalisa market untuk sesi New York. Karena ini minggu baru, ini hari Senin, di mana para trader sudah selesai dari libur-liburnya. eh, kita bisa nggak menganalisa kemungkinan market akan membuat tren baru. Baik, kita mulai dengan Bitcoin, BTC. BTC masih di eh, weekly longnya. eh, yang ini yang pertama, berhasil mencapai target, nge-blow up target. Ini yang kedua, sesuai rules yang ada di algo, karena yang sebelumnya tadi sudah nge-blow target kayak gini, yang ini tidak bisa kita percaya dengan limit order, tapi ini masih bisa tetap valid dengan syarat dia harus mengkonfirmasi support. Di support yang ini harus nge-break resistance level yang ini. Jadi dia bullish selama masih di atas 44k dan bearish selama masih di bawah 58k untuk exchange Bitstamp. Ini menggunakan chart linear. Kalau kita pakai log, kita belum ngebreak 618. Kita masih bermain di atas 50%. Dan kalau kita lihat time frame yang lebih kecil lagi, BTC masih mempertahankan 618% longnya. Untuk time frame yang lebih kecil, selama dia masih di atas 45,5k, dia BTC masih bullish. Untuk time frame yang lebih besar, selama masih di atas 40k, dia masih bullish. Dengan catatan log chart. Karena dia bakal squeeze. Untuk konfirmasi support yang di sini, kita harus ngebreak yang ini. Lanjut ke Ethereum. Ethereum juga masih dalam weekly longnya. Sini mentargetkan 5,4k. Ini linear chart. Jadi daily. Yang pertama, kita punya long setup yang berhasil mencapai target. Di sesi log, dia belum mencapai target tapi hampir. Ini nih bisa disebut dengan front run. Maka setup yang selanjutnya yang bisa kita percaya dengan limit order adalah yang ini. Kenapa bukan yang seperti ini? Yang ini namanya traditional series, tapi kita belum membuktikan kalau ETH punya traditional series. Tapi ini kemungkinan bisa jadi support. Tapi yang bisa dipercaya dengan limit order adalah ini. 2,893k adalah support yang sangat kuat karena dia sudah ngebuat setup yang berhasil mencapai target dan tidak nge-blow up target sesuai rules algo kita. Untuk versi linearnya, selama di atas 2,9k dia masih ETH masih bullish. Selama di atas di log chart selama masih di atas 2,5k ETH masih bullish. Lanjut ke indeks. Indeks kita mulai dengan fix dulu. Fix masih berada di weekly short, time frame yang lebih kecil. Kita masih jauh dari target, masih ada waktu buat para saham atau indices melakukan rally up-nya. Sedikit lagi mencapai target untuk time frame 4H. Kalau kita lompat lagi ke time frame yang lebih kecil, mungkin dia sudah lagi nge-trade extension levelnya. Lalu 382. Extensi yang pertama di trade di sini, dia front run 382. Ini kedua. Sekarang hampir mencapai profit takingnya.
Kalau kita ngelihat nanti fix melakukan profit taking sini dan dia akan retest ke atas, kemungkinan para indeks atau saham akan melakukan retracement. Jadi fix kayak gini, dan para saham saham-saham akan retest supportnya dan kemungkinan bisa mencapai target yang lebih besar untuk rally up-nya lagi. Jadi ingat, kalau fix turun, saham-saham naik, saham dan indeks naik. Kalau nanti ini fix naik ke atas ke resisten yang baru, kemungkinan SPX bakal ke support atau nge-retest support. Oke, kita langsung aja lanjut ke SPX. Ingat yang tadi, untuk time frame 15 menit, selama dia masih di bawah $20,41 untuk fix masih bearish, dan indeks dan saham bullish selama fix masih di bawah $20,41. Lanjut ke SPX. SPX berada di daily longnya, lihat sini, dan hampir mencapai target untuk sekarang. Di time frame yang lebih kecilnya, kita punya banyak variasi ekstensi ya. Mulai dari sini, ekstensi after ekstensi. Oke. Dan kemarin sebelum market tutup, kita punya retracement yang sedikit sloppy. Sini dia udah nge-pierce atau menembus 618-nya pas banget sebelum market tutup hari Jumat kemarin, dan ini ngebuat dia sloppy, jadi nge-pierce 618-nya. Tapi kita tetap menggunakan ini sebagai bullish above line selama dia masih di atas 4,7.770 dolar. SPX masih bullish. Kita bisa lihat di sini sudah ada partisipasi karena ini minggu baru, tahun baru setelah libur. Ini udah ada yang ngelong di sini, udah ada partisipasi dari algo. Tapi tetap kita menggunakan yang ini karena kita juga ngelihat fix, kemungkinan dia bakal retest ke resistennya, dan mungkin SPX bakal nge-retest support yang di bawah. Jadi bullish selama di atas 4,7K untuk SPX. Sama juga dengan Nasdaq. Lihat sini, masih bullish di atas 16K. Dow Jones juga sudah ngebreak ini, sudah ngebreak short setupnya, dan dia bullish selama masih di atas 36K untuk Dow Jones. Jadi indeks kemungkinan semua akan retest ke supportnya, US 30 atau Dow Jones, Nasdaq, dan SPX. Kemungkinan mereka bakal retest support ekstensinya. Dan ingat, ini ekstensi yang pertama. Ekstensi yang pertama selalu kita jadikan observasi, bukan untuk dijadikan limit order. Oke. Kita lanjut ke currency forex. US dollar Japanese yen berhasil melakukan long setup walaupun di sini agak sloppy. Dia nembus target longnya. Ini yang membuat USD Japanese yen membuat ekstensi. Saya lihat sini, dan dia berhasil juga sekali lagi mencapai target, dan ini ekstensi yang pertama sukses. Kemungkinan ekstensi yang kedua juga akan sukses. Jadi ini merupakan long setup untuk USD Japanese yen yang mempunyai high probability untuk berhasil.
Dia bullish selama masih di atas 114 dolar. Dan ini mewakilkan dolar strength ya. Kekuatan dolar, kemungkinan dolar akan terus naik. Dan aset-aset yang berpair dengan dolar terancam bakal turun. Lanjut ke USD. Ingat ini mewakilkan dolar weakness, dolar strength atau kekuatan dolar. Aussie dollar dan USD. Saya lihat di daily dia berada di support, di resistance. Ini weekly-nya, weekly short setupnya. Dan sekarang kita berada di daily short setup di 5% short setup. Kalau lihat di time frame yang lebih kecil, udah bisa dilihat di sini dia sloppy banget ya, berada di bawah resisten ini sloppy banget, ranging berkali. Kita mungkin bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk bullish di atas levelnya, tapi kita juga sudah ngelihat ada partisipasi buat para short, para seller. Jadi ini mungkin akan menuntun kita untuk tren yang downtrend karena efek kekuatan dolar. Jadi dia selama masih di bawah 0,73 dolar, Aussie dollar masih biris, dan kita perlu ngelihat development dari tren yang akan dibuat, karena ini masuk minggu baru setelah libur, kemungkinan bakal ada tren baru, yaitu bearish untuk Aussie dollar karena ada kekuatan dolar. Jadi untuk sekarang kita masih observasi, dan ini juga masih minggu pertama, kita ngelihat kemungkinan tren yang bisa di development dalam minggu ini. Lanjut ke euro. Berada di lihat high yang terakhir, high tahunan ke low di 10 Agustus. Dia berada di short setup ya, ini tradisional lagi dia, dan ngeblow up targetnya, dan ini ngebuat ekstensi yang pertama. Saya lihat di sini dia ranging full di bulan Desember kemarin di bawah resisten ekstensi ini. Seperti yang kita tahu, kita punya kemungkinan kekuatan dolar. Dilihat dari Aussie dollar, euro sekarang berada di bawah resisten daily-nya. Sekali lagi berada di resisten daily. Dan kalau kita lihat di euro, kita sudah ngelihat ada partisipasi para seller. Ini yang perlu kita terus pantau untuk perkembangan tren selanjutnya setelah hari libur besar, setelah libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian kita akan membuat tren baru. Jadi selama masih di bawah 1,13 dolar, euro, US dollar masih bearish. British pound, lihat dari daily, sama dari weekly ini ya, anggapnya ini weekly. Jadi short yang pertama berhasil di trade di sini ya, 1,39 dolar berhasil mencapai target. Short kedua di 1,38 dolar berhasil mencapai target, dan kemungkinan dia mungkin bakal buat short yang ke selanjutnya. Tapi kita juga punya potensi resisten yang ini, karena kita juga punya kemungkinan kekuatan dolar ya. Kita berada di resisten sekarang. Jadi sekali lagi sama dengan euro, Aussie dollar, euro dollar, British pound juga berada di bawah resisten daily-nya. Dan sekali lagi sama dengan currency lainnya. Kita perlu mengawasin ini untuk melihat kemungkinan ada perkembangan atau development tren yang baru. Dia masih bearish selama masih di bawah 1,35 dolar untuk
British Pound, US Dollar. Lanjut ke komoditas. US Oil. US Oil berada di weekly long. Mana kemarin ya? Di sini masalah. Ekstensi ya, ini ekstensi dari hiking di sini. Itu kita bisa buat cash di sini. Karena dia anchor yang ini berdasarkan observasi berkali-kali berhasil mencapai target, sama ini kedua, ini yang ketiga. Time frame yang lebih kecil, saya lihat di sini dia sudah berhasil mencapai target untuk crude oil, kan ngeblast ngeblow up, dan kemungkinan ini adalah ekstensi. Dan ingat, ini ekstensi yang pertama ya. Tapi sekali lagi hati-hati karena ada kekuatan dolar, jadi kemungkinan bisa jadi ekstensi ini fail. Dia walaupun bisa dikatakan sekarang dia masih bullish untuk crude oil di atas $74 ya. Tapi ingat, ada kekuatan dolar kemungkinan bakal terjadi. Dan yang terakhir, gold. Gold berhasil ngebreak 618 shortnya. Sama yang ini weekly ya. Jadi untuk weekly selama masih di atas $1.912, gold masih bearish. Time frame yang lebih kecil, daily, dia sudah berhasil nge-pierce atau nge-break golden zone shortnya. Sebelum dia nge-pierce ini, dia punya counter trade long ya. Bisa dilihat time yang lebih kecil. Oke. Dan berhasil mencapai target. Dan sekarang kemungkinan dia bisa melakukan full retracement. Dan ingat, ada kekuatan dolar yang sedang terjadi. Jadi dolar naik, kemudian gold bakal retrace ke bawah dan kembali melanjutkan rally up-nya. Karena ini sudah berhasil mencapai target dan dia tidak ngeblow up target, ini adalah setup yang bisa kita percaya dengan limit order. Oke. Dengan target $1.850. Jadi bullish selama di atas 1.783. Sama dengan currency lainnya, lihat dia juga punya short setup yang sedang masih dalam development. Oke, cukup itu aja market analisa hari ini. Jika merasa terbantu, silakan like, share untuk teman-teman yang mungkin lain bisa membutuhkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di Discord. Sekian, terima kasih.